Assalamualaikum Pak Muhadi. Waalaikumsalam Bu Eni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini saya mau izin untuk wawancara dengan Bapak. Ya Bu. Bapak selaku kepala sekolah, ini saya mau izin bertanya tentang dilema etika Pak. Di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, terutama tentang anak yang Pak, nilainya di bawah KKM tapi harus naik kelas. Pripun Pak? Itu biasanya terputus dari orang tua. Jadi kita melihat orang tua. Tapi kalau SD kamu dalam satu kan sudah menggunakan standar, jadi tidak bisa itu. Kalau memang nilainya tidak naik ya tentu nanti tidak naik itu ya. Jadi tidak bisa nilai itu dirubah sekehendak atas permintaan orang tua dan sebagainya. Itu nanti akan membuat anak itu menjadi tidak punya semangat untuk belajar. Oh begitu. Ya. Lalu jika ya Pak ini, jika ada untuk menjalankan pengambilan keputusannya itu kasus-kasus di mana itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu yang mana Pak? Kasus yang tentang yang apa? KKM tadi. Ya tentu. Cara mengambil keputusannya. Keputusan KKM tentu itu melalui musyawarah, melalui rapat antara guru dengan kepala sekolah. Tentu nanti yang lebih tahu tentang penentuan KKM itu kan guru. Dari guru itu nanti akan diakumulasi, terus dirapatkan, disetujui menjadi KKM sekolah, dan KKM sekolah itu diputuskan nanti dimasukkan dalam kurikulum kita, kurikulum sekolah. Jadi itu sudah menjadi keputusan, maka harus dilaksanakan seluruh guru dan seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi berarti kan juga termasuk langkah-langkahnya ya Pak, untuk mengambil. Lalu hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu tadi Pak? Efektif tentu melalui komunikasi. Semua permasalahan itu yang sangat efektif melalui komunikasi. Bisa melalui komunikasi itu bisa melalui pendekatan dengan semua pihak. Terus nanti kalau hal itu sudah dilakukan, maka akan diketahui titik permasalahannya apa, dan di situ dengan diketahui titik permasalahannya apa, baru didiskusikan tentu solusi terbaik itu apa, dan tetap semuanya melalui komunikasi yang efektif begitu. Lalu apa ada tantangannya Pak biasanya? Banyak, kalau tantangan banyak tentu. Tantangan itu tentu ya dari luar misalnya. Itu tentu desakan dan permintaan, terus keinginan dari orang tua wali murid. Dari masyarakat tentu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sekolah. Tentu tantangan itu juga. Terus dari organisasi swadaya masyarakat tentu itu sebuah tantangan, karena organisasi itu memantau dengan sangat ketat apa yang dilakukan oleh sekolah. Juga dari dinas instansi terkait, terutama vertikal, itu tantangan. Juga tantangan dari dalam itu juga banyak. Tantangan dari dalam itu utamanya pemahaman dan kemampuan guru dalam menyikapi suatu hal itu tentu berbeda. Maka itu sebagai tantangan, karena bagaimanapun penyikapannya juga berbeda, tidak bisa disamaratakan begitu. Terus kalau misalnya ada masalah itu, apakah langsung bisa diselesaikan di tempat seperti itu, atau ada bentuk prosedur seperti apa Pak yang dijalankan? Tentu kita lihat tensi permasalahannya atau kompleksitas permasalahannya. Kalau masalah itu ya sederhana, tentu tidak perlu harus mengadakan program-program penyelesaian. Tetapi kalau masalah itu ya sedang atau berat, tentu kita punya prosedur dan langkah-langkah penyelesaian. Jadi mulai dari penelaahan sumber masalah, terus kita mencari informasi yang lebih lengkap, kita kumpulkan guru, komunikasi dengan guru, dan kita komunikasi dengan berbagai pihak. Itu baru nanti dicari solusi yang terbaik itu bila masalahnya sedang atau berat. Jadi tergantung dari kompleksitas
masalah yang terjadi, begitu Bu Eni. Iya, Pak. Ya. Lalu Pak, apakah ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini, Pak? Banyak faktor. Ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Artinya terus faktor intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya intrinsik itu tentu dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu sangat membantu dalam menganalisis, identifikasi dan mencari solusi pemecahan sebuah masalah. Faktor eksternal tentu berbagai pihak, bisa komite, paguyuban, dinas, instansi terkait. Kalau faktor internalnya ya dari Bapak Ibu guru dan semua fasilitas sumber daya yang ada di sekolah. Jadi tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Begitu Bu Eni. Lalu untuk pembelajaran yang bisa dipetik apa Pak ini dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang sangat esensial bahwa suatu masalah itu pasti ada. Dan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Intinya tinggal kemampuan kita memanage masalah, utamanya melalui jalur komunikasi. Begitu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Eni. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muhadi. Waalaikumsalam Bu Eni. Ngapunten ini mengganggu sebentar. Tidak apa-apa Bu Eni. Mau izin untuk wawancara sebentar. Oh iya silakan. Sebagai PLTSD 7 Kampung Dalem gitu. Iya Bu, benar. Ini sama Pak seperti Pak Muhadi tadi yang di SD 1 tentang dilema etika. Cuman ini nanti permasalahannya beda. Ini Bapak kan punya, mungkin sudah punya apa ya, punya karyawan atau guru itu yang sering izin. Alasannya bermacam-macam itu Pak. Itu nanti seperti itu, ngoten ya Pak. Oke. Jadi ini Pak, selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tentang guru yang sering izin tadi Pak? Ya, tentu kita harus telaah tentang apa alasan izin guru itu. Nah, sebelum itu ya kita harus tahu aturan-aturan yang ada, aturan-aturan baik dari pemerintah maupun aturan sekolah bagaimana izin atau perizinan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi tentu kita harus identifikasi dulu permasalahan mengapa guru itu kok sering izin begitu. Lalu bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang seperti itu tadi? Ya tentu ya langkah pertama izin itu kita harus panggil. Kita punya aturan bahwa izin itu harus menghadap kepala sekolah atau menemui kepala sekolah. Tentu nanti dengan atribut-atribut yang harus dibawa, misalnya kalau izin sakit ya harus ada surat dokter. Kalau izin ada kepentingan yang luar biasa, nanti apa kepentingannya. Atau kalau mungkin izin cuti melahirkan, cuti yang semua ada ketentuan. Baru setelah itu kita panggil, kita undang di kantor, begitu kita tanya, kita identifikasi. Kalau izinnya itu nanti tentu tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, tentu ya kita tidak izinkan. Misalnya izin hanya sekedar ikut apa itu tetangga atau apa yang punya hajat atau famili yang hajat, itu kan tentu tidak boleh izin seperti itu. Harus izin yang sesuai dengan aturan yang ada. Itu harus kita pahamkan begitu. Lalu untuk hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut bagaimana Pak? Yang efektif tentu juga yang pertama tentu kita sosialisasi dulu kepada semua guru dan karyawan tentang aturan-aturan yang ada berkaitan dengan perizinan. Apa yang boleh, apa yang tidak, terus bagaimana prosedur perizinan yang ada. Itu harus benar-benar kita sosialisasikan sampai guru dan karyawan itu paham. Nah, setelah itu tentu
guru akan mengajukan izin harus berpijak pada itu. Saya izin boleh enggak? Itu mereka harus sudah paham sebelum mengajukan izin. Tetapi kita tidak menafikan bahwa kita tidak tahu permasalahan semua guru. Pasti dalam kurun atau rentang dia melaksanakan tugas itu ada sesuatu yang mengharuskan dia izin. Maka ya yang efektif tentu membuat surat izin beserta bukti-bukti dukung yang diperlukan begitu. Dan itu harus menghadap kepala sekolah. Nanti baru kepala sekolah memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Untuk selama ini apakah ada Pak tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Setiap permasalahan itu adalah sebuah tantangan. Jadi setiap permasalahan yang ada itu adalah tantangan bagi kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Jadi termasuk izin itu ada tantangannya juga, karena tidak semua guru itu punya apa istilahnya kemampuan, punya ini istilahnya rasa apa ya, tanggung jawab yang sama, disiplin yang sama, ketertiban yang sama. Maka bagi guru-guru yang sudah memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi, tentu itu tidak menjadi masalah biasanya. Tapi bagi guru-guru yang itu belum memiliki tanggung jawab akan tugas yang tinggi, itu tentu perlu pemikiran dan pemahaman dan keputusan-keputusan yang efektif untuk memberikan pemahaman pada guru-guru gitu. Lalu untuk permasalahannya itu apakah bisa langsung diselesaikan di tempat atau nanti ada penjadwalan, terus bentuknya itu seperti apa Pak kira-kira? Kalau selama ini itu untuk permasalahan seperti itu bisa kita langsung selesaikan. Bisa kita langsung selesaikan, kecuali ada masalah-masalah yang besar, misalnya izin-izin yang misalnya izin umroh, izin haji itu kan perlu tahapan-tahapan tertentu, langkah apa yang perlu dilakukan, dan itu tidak bisa selesai biasanya 1 hari karena banyak dokumen-dokumen yang diperlukan. Terus untuk faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan kasus tersebut Pak? Ya yang mempermudah itu tentu adalah dari pengalaman saya sendiri, itu sangat membantu, di mana kita harus mengadakan sosialisasi yang efektif kepada guru tentang tugas dan tanggung jawabnya. Itu sangat membantu. Jadi di samping itu juga sikap dan perilaku guru itu juga sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Artinya sikap bagaimana? Sikap kesadaran guru akan tugas dan tanggung jawab utamanya di dalam sekolah. Guru itu kan harus mendidik dan mengajar, dan tidak boleh guru itu istilahnya serta-merta meninggalkan kelas, karena yang dihadapi itu makhluk hidup atau anak-anak yang perlu pendampingan setiap waktu dan setiap saat itu Bu Eni. Pak. Untuk pembelajarannya, pembelajaran apa ya Pak yang bisa Bapak petik dalam pengalaman kasus ini Pak? Banyak pengalaman-pengalaman. Pembelajarannya kita semakin menyadari, memahami bahwa semua guru itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai watak yang berbeda-beda, mempunyai nilai disiplinan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Di situ saya selaku kepala sekolah harus punya teknik dan metode untuk menyelesaikan semua masalah itu berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh guru. Itu pengalaman yang bisa kita ambil Bu Eni. Baik, alhamdulillah Pak, selesai ini. Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama Bu atas Eni. waktu yang diberikan. Ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.